ke mungkin pertama-tama untuk ke dosen dulu. Untuk dosen-dosen Kodia di semester 1 ini, Miss, Mem, Bapak, Ibu Kodia berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas penerimaannya, atas effort yang sudah mau dikeluarkan lebih untuk mengajarkan Kodia. Terima kasih sudah memperlakukan Kodia sama, tidak memperlakukan Kodia spesial, maksudnya tidak membuat Kodia memiliki hak spesial di atas teman-teman Kodia yang lain, karena sebenarnya itu yang paling Kodia inginkan, berada di sepatu yang sama dengan teman-teman sama, Kodia. tidak dibeda-bedakan ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unilak, kembali lagi kita di Unilak Podcast. Kali ini masih bersama dengan saya, Ana Finuja. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswa Unilak yang berprestasi dan juga menginspirasi. Siapa dia? Sudah di depan saya, yaitu Claudia Fritzka. Halo semuanya. Halo semuanya. Oke, baik Claudia, terima kasih sudah datang di Unilak Podcast. Nah, Claudia mungkin boleh nih memperkenalkan diri dulu dan menyapa sobat-sobat Unilak. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi para sobat Unilak dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Claudia Fritzka. Saya merupakan mahasiswa semester 1 di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Pendidikan dan Vokasi. Oke, terima kasih Claudia. Jadi buat Sobat Unilak, Claudia ini adalah maba Unilak semester 1, dan dia merupakan salah satu penyandang disabilitas yang kuliah di Unilak, yaitu disabilitas netra. Tetapi disabilitasnya Claudia ini bukan menjadi penghalang baginya untuk berprestasi dan menginspirasi. Ada banyak sekali ya Claudia prestasi yang udah Claudia torehkan. Salah satunya yang paling sangat menonjol itu adalah menyanyi. Nah, Claudia mungkin boleh diceritakan sedikit nih, prestasi apa aja sih yang sudah pernah Claudia dapatkan? Oke, mungkin mohon maaf sebelumnya kalau tidak berurutan ya, karena Claudia. Oke, jadi Claudia pernah juara 2 tingkat nasional FLS 2N. Cabang menyanyi. Kemudian Claudia pernah juara Harapan 2 OSN, cabang matematika dan IPA. Kemudian Claudia pernah juara 2 dan juara 3 catur putri Pekan Paralimpik Nasional sekali tahun 2015, sekalinya lagi tahun 2017. Kemudian Claudia pernah menghadiri HDI di Istana Presiden 1 kali sekitar tahun 2017. Kemudian Claudia pernah mengisi theme song di Asian Para Games tahun 2018. Kemudian Claudia pernah ikut Indonesia's Got Talent tahun 2014 sampai 12 besar. Kemudian Claudia pernah juara 1 literasi lomba menulis sinopsis tahun 2016. Kemudian Claudia pernah, yang terakhir ini, Claudia diundang untuk menghadiri HDI di Kementerian Sosial untuk bernyanyi juga pada tahun 2024 yang dihadiri oleh Wakil Presiden kita, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Luar biasa sekali Claudia ya, meskipun disabilitas bukan menjadi penghalang bagi Claudia, buktinya ada banyak prestasi yang didapatkan dari Olimpiade Matematika ya tadi, kemudian menulis, kemudian juga pernah ikut Indonesia Got Talent, kemudian sampai catur gitu ya. Mungkin boleh cerita nggak sih Claudia, gimana sih Claudia bisa mencapai prestasi-prestasi ini? Meskipun mungkin banyak orang melihat kalau disabilitas itu mungkin tidak susah untuk mencapai hal-hal yang seperti Claudia dapatkan. Baik, pertama-tama tentu yang paling penting dari segala yang paling penting adalah support dari keluarga dan lingkungan sekitar. Claudia begitu bersyukur karena semenjak Claudia kecil, Claudia dikelilingi oleh lembaga-lembaga yang menerima dan mensupport bakat-bakat Claudia untuk berkembang. Mulai dari Claudia sekolah di SLB, sampai dengan SMA-nya Claudia, inklusikan SMA-nya. Sampai dengan kampus pun
mendukung Claudia untuk Claudia mau apa nih gitu. Claudia mau nyanyi, Claudia mau apa, menyediakan wahananya untuk Claudia mau berkarya di situ. Claudia sangat bersyukur, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena Claudia sangat merasa Claudia sangat diberkati juga sama Tuhan gitu, sehingga kesempatan-kesempatan itu tuh terus ada. Terus Claudia juga diberkati dengan rasa semangat yang mau terus. Jadi Claudia gak pernah lelah. Setiap ada tawaran selalu Claudia ambil, lebih ke arah situ Kak sebenarnya. Oke, berarti setiap ada kesempatan selalu diambil ya Claudia, jangan melewatkan kesempatan. Iya. Oke, mungkin Claudia boleh cerita juga nih, kira-kira ada nggak sih kesulitan yang Claudia hadapi untuk meraih prestasi-prestasi yang sudah didapatkan tadi? Kalau untuk kesulitan mungkin sewaktu Claudia di SD, LB, kayak gitu-gitu ya. Kesulitannya itu lebih banyak di resource kayaknya. Misalnya untuk lomba menulis itu Claudia harus belajar komputer, jadi sekolah harus menyediakan komputernya seperti itu. Terus untuk bernyanyi ini lebih Claudia banyak sekali menghabiskan waktu. Claudia pergi ke guru vokal ini, pergi ke guru vokal itu. Kebetulan pun untungnya Claudia dikasih gratis, tapi tetap effort juga. Jadi Claudia setiap pulang sekolah, Claudia pergi les, Claudia udah pulang tuh sekitar jam-jam 5-an kayak gitu. Jadi lebih banyak ke waktu. Tapi kalau untuk kesulitan yang gimana-gimana, mungkin karena Claudia tidak pernah memandang itu sebagai suatu kesulitannya. Claudia lebih banyak menjalaninya tuh, jalani aja gitu. Jadi Claudia banyak enjoy-nya, sehingga Claudia tidak pernah merasa bahwa Claudia punya kesulitan gitu dalam hal tersebut. Berarti itu jadikan sebagai tantangan ya Claudia? Iya. Claudia mohon maaf sebelumnya, mungkin boleh saya tanya, mungkin Claudia disabilitas netranya ini total atau masih bisa melihat? Total. Jadi kedua matanya Claudia ini sudah diangkat karena Claudia mengalami cancer waktu Claudia bayi. Cancernya ini namanya retinoblastoma. Jadi cancernya telat diketahui Kak. Jadi ketika sudah diketahui itu dia sudah mencapai stadium 3. Akhirnya harus diangkat satu demi satu, mata kiri dan mata kanan akhirnya diganti dengan mata prostetik. Mata palsu. Jadi nggak bisa melihat apa-apa lagi. Ini hanya kosmetik saja sebenarnya dia tugasnya begitu. Oke. Terima kasih Claudia. Mungkin dari kecil ya berarti? Iya Kak, dari bayi setahun lah. Kalau selama Claudia dari kecil sampai besar, ada nggak sih menghadapi intimidasi dari masyarakat tentang Claudia ini? Kalau itu sebenarnya banyak ya Kak, banyak, terutama waktu Claudia kecil. Karena waktu Claudia kecil ini namanya anak-anak ya Kak, pada saat itu memang tidak separah. Claudia yakin di luar sana banyak teman-teman tunanetra lain yang mengalami intimidasi secara fisik lebih parah daripada Claudia, tapi kalau Claudia sih banyakan secara verbal gitu Kak, di gereja, di lingkungan sekolah minggu dulu gitu. Kemudian di lingkungan sekitar juga, di rumah kayak gitu banyak intimidasi seperti itu. Tapi kalau sekarang Claudia bersyukurnya Claudia lebih banyak diterimanya sih Kak. Lebih banyak diterima sama masyarakat ya? Iya. Oke. Mungkin kuliah nih, ke masa-masa kuliah nih. Kenapa nih Claudia memilih untuk kuliah di Unila? Ini sebenarnya menurut Claudia adalah sesuatu yang cukup unik, karena Claudia tidak pernah menyangka juga Claudia akan berkuliah di Unila gitu. Karena tadinya Claudia pikir tidak ada kampus yang siap untuk menerima disabilitas begitu Kak. Jadi Claudia lebih banyak, gimana ya kuliah di mana ya gitu. Malah terus tiba-tiba Claudia dengar info bahwa Unila itu sekarang sangat terbuka loh untuk teman-teman disabilitas. Dari situ Claudia langsung iya ya. Jadi Claudia langsung semangat dan Claudia langsung cari tahu tentang Unila gitu. Claudia langsung daftar. Pun proses pendaftarannya Claudia banyak dibantu banget. Claudia banyak dihubungin. Claudia ada kendala apa? Sangat friendly, pokoknya luar biasa. Oke, kalau Claudia
memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Iya. Kalau selama kuliah udah hampir 1 semester ya. Iya, hampir. Dan 1 semester ini gimana nih rasanya? Apakah ada hambatan atau kesulitan? Terus gimana sih, mungkin boleh cerita juga gimana cara belajarnya Claudia selama kuliah di Unila? Oke, untuk cara belajarnya dulu ya. Kalau cara belajar, kalau dia lebih banyak menggunakan laptop. Iya. Jadi nanti hasil tugas kalau dia disajikan dalam bentuk soft file ke dosen-dosen kalau dia. Jadi nanti kalau dia upload ke kita punya ini kan punya e-learning. Iya. Nah, melalui e-learning atau di grup WhatsApp-nya kita lampirkan di situ tugasnya. Itu untuk sistem pembelajarannya. Terus kalau dia juga bersyukur sekarang RPS kayak gitu-gitu kan bentuknya PDF ya. Jadi kalau dia lebih bisa baca, kalau dia bisa belajar sendiri, jadi udah tidak terlalu bergantung kepada buku. Terus kemudian buku fisik. Iya. Kalau ibu kan kalau dia bisa baca. Kemudian untuk hambatan lebih kalau untuk belajar Kak, jujur kalau dia sangat surprise karena yang kalau dia tahu kalau dia ini pertama kan Kak, mahasiswa disabilitas di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kan biasanya teman-teman itu ada yang di PKH gitu kan ya. Nah, kalau dia sangat surprise karena dosen-dosen kalau dia itu sangat friendly gitu. Sangat friendly. Jadi tidak pernah benar-benar menuntut kalau dia kamu harus tulis tangan atau kalau dia jadi tidak pernah membuat belajar itu menjadi sulit gitu. Terus Kodia juga bersyukur untuk masa sekarang dosen-dosen Kodia ini sangat deskriptif orangnya. Jadi menjelaskan. Jadi kalau di depan ada misalkan ada gambar atau ada apa, itu tuh pasti dibilang lagi gitu. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat ini adalah ini gitu. Jadi sangat mudah untuk menerima. Jadi terbayang ya. Iya. Oke. Kalau mungkin kita kan nggak tahu ya gimana cara Claudia belajar, gimana cara Claudia membaca. Mungkin kalau dari tulisan sekarang tuh kan ada tulisan braille itu kan. Kalau dari PDF itu biasa ada aplikasi pendukungnya gitu nggak Claudia untuk membantu Claudia membaca atau lewat audio? Oke, jadi selain menggunakan huruf braille, kita itu tunanetra mempunyai teknologi yang namanya screen reader. Screen reader. Iya, jadi screen reader itu fungsinya adalah meng-convert apa yang terdapat di layar ke bentuk audio. Jadi misalkan kursornya nih kita arahkan ke Microsoft Word. Nanti si screen reader-nya akan membacakan Microsoft Word. Nanti kita tinggal enter di situ. Jadi seperti itu caranya kalau dia membaca. Nanti kalau dia tinggal buka dokumennya, kemudian screen reader-nya akan membacakan si dokumen tersebut. Kalau dia tinggal bernavigasi di situ, kalau dia bisa baca. Kalau dia bisa pilih menggunakan arrow, kalau dia bisa pilih apakah dia ingin membaca per huruf, apakah dia ingin membaca per kata, apakah dia ingin membaca per paragraf, atau kalau dia ingin membaca satu file semuanya at once gitu. Oke, jadi masih di audio ya berarti? Iya. Kalau tentang fasilitas di Unilab nih Claudia, kira-kira mendukung nggak sih untuk Claudia belajar atau kira-kira ada yang kurang nggak sih dan kira-kira yang perlu dibutuhkan sama Claudia dan teman-temannya? Kalau untuk fasilitas dalam hal belajar, jujur kalau dia belum banyak tahu ya, mungkin ini bisa boleh diperbaiki kalau salah. Tapi kalau dia akan sangat happy kalau di perpustakaan kita bisa banyak e-booknya. Jadi kalau dia bisa, jadi kalau dia bisa pinjam buku yang berbentuk e-book, jadi kartu perpustakaan kalau dia bisa kalau dia pakai. Terus so far kalau menurut Kodia masih itu aja, sama paling infrastrukturnya, karena Kodia merasa kayak Kodia masih menemukan banyak quote kan di sana gitu. Kodia merasa itu agak membuat Kodia sulit untuk bernavigasi gitu. Itu sih Kak paling. Oke, semoga nanti universitas bisa langsung memperbaikinya ya untuk teman-teman disabilitas. Juga kemudian kalau dia belajarnya sendiri nih, itu kira-kira sama relawan disabilitas atau sendiri? Kalau dia puji Tuhan karena keterbatasan dia adalah tunanetra ya. Selagi itu masih bisa dihandle dengan screen reader dan dengan braille, itu dia masih bisa belajar sendiri. Tapi Kodia sangat membutuhkan bantuan dari teman-teman relawan disabilitas kita karena untuk lebih ke arah berpindah dari satu tempat ke tempat lain gitu.
Jadi kalau dia butuh untuk pendamping awas atau mungkin suatu saat nanti kayaknya ke atas ya semester 7-an Iya. gitu, mungkin kalau dia akan butuh lebih banyak, kalau dia butuh dibacain buku untuk jadi reader kalau dia. Oke, siap. Terima kasih Claudia. Nah, kita pindah ke prestasi ini, Claudia. Oke. Ini kan kita tadi ada bidang matematika dan IPA. IPA. Nah, itu boleh diceritain sih gimana sih Claudia bisa terjun ke bidang matematika dan IPA? Oke. Olimpiade Sains Nasional tingkat SDLB. SDLB ya. Itu sebenarnya sangat tidak terduga. Tak diduga. Karena kalau dia tidak pernah menyukai matematika. Jadi kalau dia itu sangat suka dengan biologi waktu kalau dia SD. Tapi kalau dia nggak pernah benar-benar suka dengan matematika. Tapi pada saat itu kalau dia mendapatkan guru yang pas gitu, jadi pelajaran matematikanya itu masuk. Akhirnya tanpa kalau dia sadari, kalau dia bisa menjawab banyak pertanyaan at once gitu. Terus sebenarnya juga pada waktu itu Claudia ini sudah menyadari sepenuhnya bahwa matematika dia memang agak lemah gitu kan. Tapi kalau dia waktu itu merasa bahwa karena waktu itu ke Bali Kak perginya. Ke Bali. Nasionalnya ke Bali. Jadi kalau dia merasa kayak pengen pergi ke Bali nih gitu kan. Motivasi terbesarnya pengen jalan-jalan ya. Iya. Jadi akhirnya setiap ada pertanyaan yang bentuknya biologi, kalau dia pasti berusaha gimana harus lebih cepat. Akhirnya bisa dapat juara 1. Begitu juga waktu di Bali-nya akhirnya bisa dapat harapan 2 gitu. Berarti ini ke bidangnya IPA ya? Atau ke matematika atau gabung matematika dan IPA gitu. Jadi memang kalau diakui kalau dia agak rely ke bagian IPA-nya, tapi ke bagian matematikanya tentu kalau dia tetap dikebut sama guru kalau dia harus bisa. Oke, ini ada lagi nih. Juara 1 tingkat nasional lomba literasi siswa SMP LB kategori menulis sinopsis. Iya. Ini gimana nih ceritanya bisa mendapatkannya Claudia? Ini juga kalau dia nggak nyangka Semuanya. kalau dia prestasi kalau dia nggak pernah ada yang nyangka, emang luar biasa. Tuhan tuh berkarya. Jadi apa ya Kak? Jadi waktu itu kalau dia nggak bisa komputer sama sekali. Itu tahun berapa ini Claudia? Tahun 2016. Kelas berapa itu? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Jadi waktu itu kalau dia nggak bisa komputer sama sekali. Ini permulaan bagaimana ceritanya kalau dia bisa jadi akhirnya bisa komputer gitu. Kalau dia nggak bisa komputer sama sekali, terus ada lomba literasi. Kita kalau di SLB itu karena resource-nya sedikit ya Kak, disabilitas. Jadi semua murid-murid itu dioptimalkan, semua lomba harus ikut. Olahraga ikut, ini ikut. Jadi waktu itu lomba literasi diadakan, sekolah bersemangat lah, ayo kan dia ikut. Kalau dia memang hobi nulis juga sebelumnya, tapi menggunakan handphone. Itu gimana nulisnya kalau? Sama Kak, kayak gitu juga. Dulu di HP Nokia Symbian itu, yang E63, E71 gitu. Itu kan dulu bisa diinstal screen reader. Nah, dulu kalau dia menggunakan itu untuk menulis. Memang kalau dia sudah bisa dari sana menulisnya, tapi kalau dia tidak bisa komputer sementara lombanya membutuhkan komputer, harus ditulis, diketik bentuk dokumen. Jadi akhirnya kalau dia belajar komputer Kak. Jadi kalau dia dikasih sama guru, kalau dia keyboard, pertama kalau dia belajar mengetik dulu, dibawain ini keyboardnya udah nggak fungsi sebenarnya, keyboard rusak gitu, kamu bawa pulang belajar. Kamu ketikin itu tiap hari. Jadi akhirnya kalau dia ketikin itu tiap hari, baru kemudian kita pindah ke laptop sekolah. Dan waktu itu screen readernya laptop sekolah itu belum, jadi screen reader NVDA yang kalau dia pakai ini itu dia perlu banyak add-on Kak. Jadi untuk waktu dia pertama diinstal itu dia menggunakan vocalizer namanya eSpeak. eSpeak ini kayak robot gitu ngomongnya, dan dia pakai bahasa Inggris kalau nggak ngerti. Jadi percuma sebenarnya keberadaan screen reader itu pada saat itu, karena waktu itu dari kami itu tidak ada yang ngerti gimana caranya untuk memasangkan si add-on untuk biar NVDA ini berbahasa Indonesia gitu. Berbahasa Indonesia. Jadi kalau dia lebih banyak mengetik, jadi kalau dia tinggal dibukain Microsoft Word-nya, kalau dia mengetik di situ, tapi kalau dia tidak tahu apa yang dibacakan oleh
screen readernya mesti dia bicara gitu, karena dia membingungkan pada saat itu menurut Karena bahasa Inggris ya. Iya. Dan diketik bahasa Indonesia dibacain bahasa Inggris. Pada saat itu pun Kode nggak bisa bahasa Inggris. Kode baru belajar giat bahasa Inggris itu setelah Kode SMA. Oh. Gitu. Memang sudah ada basic tapi nggak seberapa pada saat itu. Gitu. Jadi itu sangat bentuknya keajaiban juga sih Kak, karena kalau dia cuman kayak gitu, ngetiknya kayak gitu, kalau dia nggak ngerti, tapi tiba-tiba sampai di penentuan juara, masuk juara 1, kalau dia kaget, 3 hari kemudian pergi ke Bangka Belitung, terus lomba lagi, itu kalau dia kira nggak bakal masuk final, ternyata masuk final. Malah juara 1. Iya. Keren banget, bisa juara 1, nanti ke Bali, habis itu ke Bangka Belitung yang nggak semua orang bisa. Luar biasa sekali kalau dia. Kemudian ini juga lagi tingkat nasional lagi nih, juara 3 tingkat nasional Pekan Paralimpik Pelajar Nasional kategori catur putri. Gimana kalau dia bisa main catur nih, keren banget, saya aja nggak bisa. Itu gimana ceritanya kalau dia? Jadi catur tunanetra itu dia bentuknya persis mirip seperti caturnya biasa orang-orang. Berarti nggak lewat komputer ya? Enggak, caturnya biasa, hanya fisiknya di papannya ada lubang-lubangnya, terus papan anak caturnya itu ada tangkainya, jadi dia bisa ditancapkan ke lubang itu, sehingga ketika kita meraba permukaan papan caturnya untuk mengetahui posisi anak catur, dia tidak berpindah, nggak geser atau nggak jatuh. Terus kemudian yang hitam dan yang putihnya itu polos bagian atasnya, sementara yang hitam itu ada dikasih kayak semacam sesuatu yang menonjol gitu, kayak ada tajamnya gitu di atas. Sebagai tanda ya. Sebagai tanda bahwa ini yang hitam. Nah, terus kemudian strateginya sama kita pikirkan seperti bagaimana teman-teman sighted memikirkan strategi catur. Hanya perbedaannya kalau teman-teman sighted kan bisa dilihat aja papannya gitu. Kalau kita nanti bergiliran kita raba papan caturnya ketika giliran kita. Itu belajarnya gimana nih Claudia? Ini kan nggak cuma sekedar menggerakkan pion ya, terus mikir itu gimana? Kalau itu dilatih secara intensif ketika lombanya akan segera dimulai. Jadi ketika misalnya lombanya 1 bulan lagi gitu. Nah itu nanti kita dikasih pelatihan intensif. Ada yang bentuknya training center, kita di karantina. Ada yang bentuknya nanti kita setiap misalkan 2 kali seminggu kita datang ke rumah gurunya, nanti kita latihan di situ. Nah nanti catur ini kan ada ininya ya Kak, ada notasinya. Notasi itu seperti apa? Misalnya A1, A8, C3, C6, F3 gitu. Posisi papannya. Nah, nanti cara gurunya memasukkan logikanya ke kita adalah melalui itu gitu. Jadi nanti misalnya coba kalian pegang kuda yang di F3 itu, kemana dia itu ininya mengancamnya kemana, atau dia itu menjaga peta yang mana saja gitu. Jadi dari situ kita ngerti logikanya gitu. Berapa lama nih perlu belajar catur? Lama Kak, lama itu terlama yang pernah. Iya, kalau nyanyi itu kan puji Tuhan, kalau nyanyi itu kalau dia memang hobi, tahu sadar-sadar nyanyi aja gitu. Puji Tuhan. Terus nulis juga gitu. Tapi kalau catur itu udah dari awal harus belajar keras ya. Iya. Jadi memang dikebut. Itu kayaknya belajarnya ada kali Kak setahunan kayak gitu. Lama ya. Itu pun setahun baru ngerti logikanya gitu. Jadi wah kalau dia tuh putus-putus kan latihannya, tapi kalau dikembang jadi satu itu bakal menghabiskan waktu yang lama juga. Iya. Tapi luar biasa bisa sampai juara 3. Ini apakah masih main sampai sekarang atau udah cukup aja lah main catur? Kemarin sebetulnya masih ikut ada seleksi untuk peparnas sebelum dia kuliah. Cuman nggak lulus ke Solo, cuman sampai di Pekanbaru aja. Tapi terus sekarang kalau dia kuliah, mungkin kalau ada kesempatannya kan kalau dia ambil. Cuman
untuk sekarang Claudia pengen fokus kuliah dulu. Fokus kuliah. Soalnya Unila kan punya banyak program-program Iya, yang banyak menarik, yang program. ada internship internasional kayak gitu-gitu. Claudia pengen ikut. Oh, berarti fokus kuliah dulu. Iya. Tapi baru-baru ini kan sempat diundang ke Jakarta Oh ya, iya. Kemensos tentang Kemensos. menyanyi, ketemu sama Mas Gibran. Luar biasa. Sebelumnya juga pernah nih diundang acara Hari Disabilitas Internasional ketemu Presiden ya, Iya, di Istana Jokowi. Negara, nyanyi juga luar biasa. Nah, bicara tentang nyanyi nih, Claudia nih sejak kapan suka sama yang namanya nyanyi? Sepertinya dari kecil banget Dari sih, kecil Kak. banget. Karena keluarga Claudia, mama, oma itu ceritanya, kamu itu dulu masih balita-balita aja ikutin lagu-lagu iklan tuh udah Pintar. pas nadanya gitu. Dia nggak inget sih kalau dia pernah melakukan itu, tapi menurut ceritanya begitu. Tapi yang dia inget, tiba-tiba sekitar usia 5-6 tahun tuh dia diajak nyanyi ke gereja gitu, nyanyi di gereja ya gitu. Itu pertama kali Claudia. Tadi kan sebelumnya Claudia sempat bilang ikut pelatihan vokal ya. Itu gimana itu Claudia? Itu untuk apa gitu, atau memang benar-benar fokus pengen jadi penyanyi? Oh enggak, itu sebenarnya bentuk berkat juga. Karena Claudia waktu itu pernah ikut lomba. Jadi ini yang lomba yang dijabarkan barusan ini adalah lomba yang dimana Claudia membawa nama sekolah dan instansi di mana Claudia sedang berada pada saat itu gitu, SMA, SLS, SMP, LB. Kemudian di kampus juga. Sementara pada waktu dulu itu sebelum Claudia ikut Indonesia's Got Talent, itu Claudia memang aktif juga di lomba-lomba yang bentuknya publik gitu, Kak. Misalkan kayak misalkan ada orang promo, promo mobil atau apa kan, mereka bikin event gitu. Nah, Claudia ikut itu. Nah, pada suatu hari Claudia ikut di salah satu event promo bank gitu. Jurinya guru vokal di Avia Kantata yang di Jalan Durian sini. Nah, kemudian nggak tahu gimana ceritanya, mungkin beliau ini tersentuh hatinya atau gimana, tiba-tiba kalau dia dapat juara 1, kalau dia disamperin, juara 2, kalau dia dapat juara 2, kalau dia disamperin, kalau dia, kamu les vokal enggak Miss, kenapa gitu kan? Ini Miss kan guru nih di sekolah musik ini. Kalau dia datang aja tiap hari Selasa ya, kita les gratis. Luar biasa, rezeki lagi buat Itu kelas berapa kalau? Kelas itu lama, Kak. Jadi kalau dia startnya kayaknya sekitar kelas 5-6 SD gitu. Kalau dia berhenti itu sekitar kelas 2 SMP gitu. Ada sekitar 2 tahun tuh intensif setiap hari Selasa. Oke, berarti itu yang membawa ke Indonesia Got Talent. Indonesia Got Talent. Gimana sih ceritanya? Indonesia Got Talent kan lumayan bergengsi ya, acaranya bisa masuk 12 besar. Biasa. Gimana ceritanya? Ini jadi kalau dia dulu pernah tampil di Rio Expo tahun 2008. Itu ketemu sama yang Titi Puspa. Kalau dia nyanyi lagunya Melly Goeslaw, oh Bunda itu. Terus ketemu sama yang Titi Puspa, terus dibilang, oh dia kamu nyanyi bagus sekali, yang tunggu ya kamu di Aksi Anak Bangsa. Dulu ada namanya Aksi Anak Bangsa kan. Terus kemudian ketika kau dia merasa siap, Aksi Anak Bangsanya kau udah nggak ada lagi, adanya Mama Indonesia's Got Talent. Akhirnya kau dia nonton di TV, mereka ternyata buka audisi. Kau dia bilang sama mama kau dia gitu, mah tolong daftarin dong ke Indonesia's Got Talent, udah janji soalnya sama yang Puspa gitu. Akhirnya daftar, kita pakai uang sendiri untuk audisi ke Medan, gini-gini, ternyata lulus. Sampai ke Jakarta juga. Sampai ke 12 besar, terus kalau dia sakit, terus kalau dia kena diskualifikasi. Padahal kalau dia bilang bahwa kalau dia masih sanggup, tapi kayaknya pihak alasan kesehatan ya. Padahal sayang dikit lagi sampai masuk 12 besar, sayang banget. Tapi mungkin itu yang membawa Claudia ke langkah selanjutnya ya. Nah ini kalau ke diajak ke pengisian theme song Asian Para Games sama menghadiri acara-acara di Istana Kepresiden itu diundang atau ikut seleksi nih Claudia? Itu diundang, Kak. Yang ke Istana Presiden itu diundang oleh pihak dinas sosial kita di sini.
Terus yang Asian Para Games kita dihubungin memang gitu, dihubungin kalau dia bisa tampil isi tim song Asian Para Games gak gitu. Akhirnya tentu itu kesempatan yang sangat besar sekali Kak. Gede, Jadi tentu kita terima gitu, kita terima lalu kita pelajarin lagunya. Apalagi waktu itu kalau dia dapat kesempatan duet dengan Kak Sheryl Xenopia. Wah, keren, udah ketemu orang-orang hebat terus kalau dia. Puji Tuhan Kak, ya ampun gak nyangka juga kalau dia. Sama di nyanyi di Istana Presiden itu juga undangan ya kalau dia. Iya, undangan juga, itu luar biasa. Terus tadi yang terakhir nih sama Hari Disabilitas Internasional juga dari acara Kemensos yang ada Mas Gibran, Mas Gibran Rakabuming juga diantarin sama Pak Rektor ya. Iya, luar biasa semuanya. Kode happy banget pada saat itu soalnya semuanya hadir, teman-teman, kakak-kakak dari sentra ABCK, ada Pak Rektor, ada kakak-kakak dari PLPD kita. Kode happy banget. Jakarta diapresiasi. Iya. Terus nih kalau dia punya prestasi dari sekian banyak dari berbagai bidang, tuh siapa sih yang paling menginspirasi dari Claudia atau yang paling berpengaruh di kehidupan Claudia? Orang yang paling berpengaruh itu sudah pasti kalau dari keluarga itu ada Oma itu yang banyak bekerja keras untuk Claudia kecil, kemudian ada Mama juga, Oma dan Mama berkolaborasi lah gitu kayak Claudia nganterin Claudia ke sekolah, nganterin Claudia les gitu-gitu. Terus kemudian inspirasi Claudia, guru-guru Claudia juga yang sabar ngajarin Claudia, karena Claudia tuh ada perasaan setiap Claudia ingin akan terjun untuk lomba untuk apa itu, Claudia pasti terbayang ke guru-guru, ke orang-orang yang sudah mengeluarkan effort untuk membawa Claudia ke situ gitu. Jadi Claudia meletakkan mereka sebagai inspirasi terbesar Claudia sih gitu. Kemudian adalah tokoh-tokoh lain gitu, artis-artis dan sebagainya, tapi Claudia rasa tidak se-efektif orang-orang terdekat ini, guru dan keluarga gitu. Oke, mungkin ada pesan nggak sih yang pengen Claudia sampaikan ke teman-teman mahasiswa atau ke dosen-dosen atau ke orang-orang di sekitar lingkungan Claudia? Oke. Kalau untuk mungkin pertama-tama untuk ke dosen dulu, untuk dosen-dosen Claudia di semester 1 ini, Miss, Mem, Bapak, Ibu Claudia berterima kasih yang sebanyak-banyaknya atas penerimaannya, atas effort yang sudah mau dikeluarkan lebih untuk mengajarkan Claudia. Terima kasih sudah memperlakukan Claudia sama, tidak memperlakukan Claudia spesial, maksudnya tidak membuat Claudia memiliki hak spesial di atas teman-teman Claudia yang lain, karena sebenarnya itu yang paling Claudia inginkan, berada di sepatu yang sama dengan teman-teman Claudia. Tidak dibeda-bedakan ya. Iya. Kemudian untuk teman-teman Claudia, teman-teman di kelas, teman-teman pendidikan bahasa Inggris reguler A, terima kasih banyak, kalian luar biasa karena kalian baik-baik sekali sama Claudia. Kalian baik, kalian friendly, terus setiap Claudia nanya, kalian selalu fast respon kayak gitu. Claudia sangat, pokoknya I don't think I want you any other way gitu. Kayak Claudia ingin kalian aja gitu. Claudia nggak ingin ganti teman sekelas Claudia. Gitu. Pengen gitu aja pokoknya selama-lamanya ya, Claudia best friend forever. Terus kemudian untuk teman-teman disabilitas, jangan karena kalian disabilitas maka kalian merasa bahwa kalian sudah sampai di situ-situ aja. Kalau misalkan kalian sekarang ini SD, sekolah lagi SMP. Kalau misalkan kalian sudah lulus SMP, sekolah lagi SMA. Kalau kalian di SLB dan kalian merasa sanggup untuk pergi ke sekolah inklusi, ambil sekolah inklusi. Kita ada SMA 4 sekarang yang terima, ada SMA 7 yang mau terima, banyak sekarang sekolah yang mau terima. Terus kemudian kalau misalkan kalian sudah lulus SMA, jangan stop di situ, kuliah ke Unilak ya. Oh, kira-kira dapat beasiswa juga ya? Iya. Luar biasa. Nah, mungkin ada nggak rencana besar atau mimpi besar yang sedang Claudia perjuangkan saat ini? Ini agak personal sebenarnya ya. Jadi kita
Kan kemarin ada dosennya Kode yang kesini kan, ada Miss Tatum Derin. Iya, Miss Tatum. Ada podcast di sini. Nah, mimpi terbesar Claudia pengen seperti Miss Tatum Derin, Claudia pengen sekolah ke luar negeri. Iya. I want to study abroad. Oke, keren. Jadi Miss Tatum Derin salah satu inspirasinya biar bisa kuliah ke luar negeri dan beasiswa LPDP sampai ke UK ya? Iya. Oke, luar biasa. Semoga mimpi Claudia bisa terwujudkan. Amin. Sama satu lagi nih sebagai penutup buat kalian, boleh nggak sih nyanyi lagu favoritnya buat kita, buat sobat-sobat Unilak semuanya? Oke. Oke, jadi karena ini lagunya lagi viral ya. Oke, viral. Dan bagus juga artinya. Oke. Senyumlah, syukuri hidupmu, tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu. Masih banyak yang lebih susah hidupnya. Senyumlah, syukuri hidupmu. Oke, luar biasa. Keren sekali Claudia Fritzka ini, banyak sekali prestasinya, nggak salah masuk ke Indonesia Got Talent, sama diundang ketemu sama orang-orang hebat, Titiek Puspa, Pak Presiden, sampai ke Wakil Presiden juga yang baru-baru ini, luar biasa pokoknya. Baik, kira-kira Claudia ada yang mau ditambahin lagi nggak? Ada yang ingin disampaikan lagi nggak ke teman-teman atau ke yang lain? Itu aja, yang penting pokoknya semuanya semangat dan semangat, jangan nyerah gitu ya Claudia. Oke Claudia, terima kasih banyak ya udah datang ke Unilak Podcast. Nah, untuk sobat-sobat Unilak, inilah podcast kita hari ini bersama Claudia. Satu pesan kita, pokoknya jangan menyerah karena kekurangan kita itu bisa menjadi kekuatan, ya kan Claudia? Nah, untuk teman-teman sobat Unilak, informasi tentang Unilak bisa dilihat lebih lanjut di website kita unilak.ac.id. Kemudian juga di Instagram kita ada @infounilak.official. Kemudian TikTok kita ada @infounilak. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita Universitas Lancang Kuning. Demikian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Unilak, kampus green, multicultural and friendly. Yeay. Yeah.